Masyarakat Desa Kecamatan Membalong yang tergabung dalam Forum Perjuangan Belantu (FPB) yang diketuai Minggu dari 7 koordinator wilayah desa di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, mengadakan acara di Balai Dusun Air Gede Desa Kembiri pada hari Senin siang, tanggal 23 Desember tahun 2024, pertemuan dengan para DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel, dari Komisi 2 terdiri dari Edi Nasapta, SM selaku pimpinan Wakil Ketua Dewan dari Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan Haji Kasbiransyah, SEI, MH dari Partai Bulan Bintang PBB, dari Daerah Pemilihan, Dapil Kabupaten Belitung dan Belitung Timur periode tahun 2024 sampai tahun 2029 terpilih di Pemilu Calon Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari DPRD Kabupaten Belitung, hadir serta I Bagus Diarsa dari Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan Mas Tony dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDP, merupakan anggota DPRD Belitung terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dari Dapil 4 Belitung wilayah Kecamatan Membalong dan Selat Nasik. Bagian dari Komisi 1 sekarang ini. Sebagai tuan rumah penyelenggara acara hadir pula, Kepala Desa Kades Kembiri Bustami yang menjabat saat ini, serta Kepala Dusun Kadus Air Gede, Suka serta Dukun Kampung Air Gede Kitkun Mirza beserta masyarakat setempat. Dengan ada keterlibatan stakeholders, pemangku kepentingan baik dari pemerintah Provinsi Babel Kabupaten Belitung, desa dan unsur masyarakat, berjuang bersatu padu menegakkan keadilan dan harapan rakyat secara delegasi regulasi dengan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dapat mengambil keputusan dan ketetapan terhadap polemik yang terjadi di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Foresta Lestari Dwi Karya milik Sinar Mas Agribusnises dan Food di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Karena polemik status hak-hak plasma masyarakat, batas wilayah produksi operasional perusahaan dan CSR Corporate Social Responsibility, yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak. CSR merupakan bagian penting dari etika bisnis modern. Perusahaan yang menerapkan CSR berkomitmen untuk beroperasi secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk masyarakat wilayah ini, hampir memakan waktu 1 tahun lebih, belum mendapatkan kompromi merupakan bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berkonflik berusaha mengurangi tuntutan untuk menciptakan perdamaian. Kompromi merupakan kunci dari budaya demokrasi dan dapat memungkinkan terjadinya stabilitas jangka panjang dan keamanan demokrasi secara bersamaan. Final dan ketetapan keputusan keberpihakan kepada masyarakat di wilayah setempat keberadaan operasional PT Foresta Lestari Dwi Karya. Dengan andilnya dan peran serta petinggi legislatif DPRD Provinsi Babel dan DPRD Kabupaten Belitung serta pihak eksekutif Gubernur Babel dan Bupati Belitung serta organisasi perangkat daerah dinas terkait, hal ini segera tuntas dan mengambil keputusan dan ketetapan akhir secara tegas, lugas, dinamis dan humanis yang bisa diterima serta keberpihakan pada masyarakat secara penuh dan tuntas dalam jangka panjang untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat serta pemerintah dan perusahaan. Serangkaian acara liputan tim reporter Langlang Buana TV pada acara ini. Pembukaan acara. Baiklah, acara yang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Belitung. Hidup rakyat Belitung. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berkenan mengumpulkan kita bersama baginda Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten yang kami hormati, teman-teman Korlap dari beberapa desa yang sudah hadir di sini, ada Sipang Rusa, kemudian ada Parangbulo, kemudian ada Ikundor, kemudian Perpat, kemudian Naik Nangka. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan seluruh masyarakat Aigede yang terus masih semangat dalam perjuangan kita ini dalam menuntut hak-hak kita sebagai desa-desa yang terdampak oleh PT Foresta ini. Dan alhamdulillah di depan kita ini sudah ada bapak-bapak kita, wakil-wakil rakyat kita yang duduk di baik itu DPRD Kabupaten maupun
DPRD Provinsi yang insya Allah nanti akan mewakili aspirasi dan suara kita semua untuk level legislatif, dan kita harapkan pertemuan ini menjadikan wadah awal kita dalam menyambung perjuangan kita, karena hampir 1 tahun lebih Bapak-Bapak perjuangan ini, dan masyarakat juga sudah menjadi korban, dan alhamdulillah saudara-saudara kami yang kemarin sempat umroh lah ya, itu sudah kembali semua dengan keluarganya, namun hasilnya masyarakat belum mendapatkan apa-apa. Nah, di sini melalui tangan-tangan Bapak-Bapak, keputusan Bapak-Bapak anggota DPR, disinilah kami menggantungkan harapan kami selaku Bapak-Bapak wakil kami. Baiklah, untuk memulai acara ini dan semoga acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, mari sama-sama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tertib acara yang pertama nanti mungkin sambutan dari pemimpin wilayah kita, Bapak Kades, kemudian nanti pemaparan permasalahan oleh ketua forum, selanjutnya nanti penyampaian mungkin terkait permasalahan mungkin yang telah disampaikan Pak Ming dari Bapak-Bapak DPR, baik itu kabupaten maupun provinsi. Mungkin seperti itu. Baiklah, untuk menginjak acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan Bustami selaku Kepala Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR Provinsi ini, Wakil Ketua DPR Provinsi ini Pak Edi Nasapta, ya, dan Pak Kasbiran nih yang biasa dikenal Pak Kasbiran lah ya. Yang saya hormati Bapak DPR Kabupaten nih, Bang Mas Tony ini dengan Bang Bagus, biasa dikenal Bang Mas Tony ini biasa dikenal Bang Kuhok ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan wakil rakyat kita semua ini, baik pun dari provinsi maupun dari kabupaten. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Forum Masyarakat Blantu Pak Minggu, dan yang saya hormati Pak Kadus ini Kek Dukun, dan perwakilan dari 7 desa. Jadi pada hari ini kita bapak-bapak di samping kiri aku, samping kanan aku, untuk menyerap aspirasi bapak-bapak untuk perjuangan kita yang udah setahun lebih ini di PT Poresta ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita berjalan lancar, tertib dan aman semuanya. Amin. Ya, bukan tertib dan aman, pokok mendapat kita dapatlah perjuangan kita pada hari ini dengan tangan-tangan bapak-bapak ini, dan sama-sama kita. Ya, itu masalah ini di sini lah termasuk lah wakil ketua DPR provinsi ini, Bang Edi ini di samping kanan saya ini. Jadi marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sampaikan aspirasi kita pada hari ini untuk perjuangan kita di yang akan datang. Jadi terima kasih Bang Edi dan kawan-kawan dari DPR Kabupaten udah sempat hadir di Balai Dusun Dusun Air Gede ini, Desa Kembiri. Ya, salam ada itu apa nama? Nggak gampang kita bapak-bapak, wakil rakyat kita bisa duduk bersama-sama kita mendengarkan aspirasi untuk masyarakat kita semua. Ya, nggak gampang bapak-bapak semua. Ya. Jadi berkat tangan beliau lah inilah kita bisa sama-sama memperjuangkan nasib-nasib kita semua dari 7 desa ini. Ya, jadi itu aja lah penyampaian dari aku. Kurang terlebih aku mohon maaf. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kembiri yang sudah menyampaikan paparannya. Selanjutnya mungkin secara garis besar permasalahan mungkin bapak-bapak anggota dewan sudah mengerti.
namun mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Ming selaku Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Belantu untuk kembali memaparkan dan sebagaimana jauh perkembangan dari permasalahan atau polemik yang sedang terjadi. Kepada Pak Ming, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Desa Kemiri selaku tuan rumah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bang Yudhila Sapta, anggota DPRD Provinsi Bang Kasbiran, anggota Dewan Kabupaten Pak Bagus Diarsa, dan Bang Mas Tony. Terima kasih kepada wakil-wakil rakyat yang memang inilah tempat ataupun wadah di mana kita untuk menyampaikan aspirasi. Cuman ini yang hadir di hari ini DPR provinsi ataupun kabupaten semuanya orang baru. Jadi mungkin secara garis besar mereka belum begitu paham apa yang terjadi antara masyarakat 7 desa di Kecamatan Membalong ataupun ada juga Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan. Mereka belum paham. Jadi mungkin secara garis besar saya selaku Ketua Forum bisa menceritakan sedikit permasalahan yang ada di sini. Kurang lebih 1,5 tahun Forum Perjuangan Masyarakat Belantu ada berpermasalahan dengan PT Foresta Lestari Dua Karya. Tempatnya mulai pecah dan masyarakat ini menghalangi PT Foresta untuk melanjutkan replanting mereka itu di tanggal 5 Juli 2023. Jadi hampir 1,5 tahun, kurang sebulan lebih lah, 1,5 tahun. Singkat kata, singkat cerita berjalan, yang ingin kami tanyakan di hari ini sebetulnya kejelasan, karena di tanggal 29 Desember 2023 itu DPRD Provinsi memparipurnakan rekomendasi pansus. Nah isinya memang kalau DPRD Provinsi mungkin belum nyimpan gitu kan, belum tahu ataupun belum pernah baca, DPRD Kabupaten mungkin juga belum punya. Jadi kalau mau lihat gitu, mau baca, mau tahu isinya seperti apa, berhubungan lah dengan kami gitu, kami punya gitu. Nah, di situ jelas gitu apa yang dituntut dari masyarakat dan yang seharusnya menjadi hak-hak masyarakat cukup jelas di situ, sudah tertuang di dalam rekomendasi pansus itu. Jadi sebetulnya selama ini kami menunggu gitu, kapan posisi dari eksekutif memperlakukan rekomendasi pansus tersebut. Ya memang kalau DPRD Badan Legislatif itu memang bukan eksekutor, betul Bang Edi? Tapi eksekutif lah yang melakukan. Cuman harapan kami kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten kerjasamalah gimana solusi untuk menekan eksekutif supaya memperlakukan rekomendasi pansus. Karena cukup sakit sebetulnya. Sekian puluh tahun PT Foresta berdiri di sini,
tidak ada sumbangsinya dari dia gitu. Kami merasa dilecehkan, apalagi dia mengatakan dulu tidak ada aturan yang memperlakukan plasma di dalam HGU. Baru padahal itu muncul aturan tersebut di tahun 2021. Sementara dia mengatakan kenapa selama ini itu tidak diberlakukan, seperti itu gitu. Dulu waktu baru mulai permasalahan antara masyarakat dengan PT Foresta, dinas-dinas masih membuka aib perusahaan. Contohlah saya bandingkan, dinas perkebunan mengatakan PT Foresta perpanjangan izin dianggap dia gugur, tidak sah. Itu waktu kita orasi di tanggal 5 Juli. Karena syarat-syarat PT Foresta memperpanjang izin itu tidak memenuhi syarat. Karena ada aturan-aturan yang dilanggar dari PT Foresta. Itu mulut dia yang ngomong, kabitnya yang ngomong. Enggak, kabit kabupaten, Ibu Evelyn. Beberapa hari sesudah itu kami datang lagi ke kantornya, ketemu dengan kepala dinasnya. Sama, kepala dinasnya bahkan detail dia menceritakan bahwa itu melanggar aturan. Tapi setelah 11 orang masyarakat kami ditangkap, kami dihadapkan dengan polisi, hilang cerita. Perusahaan ini udah benar, nggak ada salahnya. Jadi kayak kejadian baru-baru inilah, pemilihan bupati yang biasa jarang terjadi di dusun Egede. Itu mata pilihnya orang sekitar sini lah, TPS-nya di sini lah, ini TPS-nya. Tapi tingkat kehadirnya sudah berkurang. Karena aku pribadi pun aku tidak percaya dengan pemerintah. Aku pribadi tidak percaya dengan pemerintah. Karena dia membohongi udah depan aku sendiri. Bukan dengan orang lain, aku sendiri. Dia berbohong. ATR BPN bohong. Jadi aku tidak percaya dengan pemerintah. Tapi insya Allah aku masih hadir kemarin. Tapi entah kalau sekali lagi. Jadi aku rasa Bang Idi, karena aku susah juga menceritakan kronologinya, karena aku anggap pemerintah lah sebenarnya yang membuat semua ini adalah pemerintah. Ya PT Foresta ya enak-enak, kalau disanjung-sanjung ya enak dia, nggak ada tekanan, cuman masyarakat yang mensuarakannya. Jadi harapan aku kepada wakil-wakil rakyat yang memang tapoksinya untuk bernyanyi, bersuara, suarakanlah suara hati rakyat. Sekian dan demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ming yang sudah menjabarkan mungkin 10 menit, tapi intinya seperti itulah kejadian yang sedang polemik masyarakat yang terdampak dengan perusahaan PT Foresta, di mana sudah berjalan hampir 1,5 tahun dan masyarakat belum diuntungkan, kemudian hak-hak masyarakat juga belum diberikan, kemudian telah banyak janji-janji yang ditebarkan, kemudian hanya sebatas janji-janji saja, dan kami pun dari forum perwakilan dan masyarakat terus berusaha melakukan cara-cara negosiasi, tidak dengan cara-cara anarkis bagaimanapun, karena tujuan kami yaitu pertama kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh PT Foresta. Jangan sampai lahan-lahan kita ditanami kemudian masyarakatnya hanya menjadi penonton, hanya menjadi kuli bahkan menjadi kuli pun kadang-kadang mereka dizolimi dengan potongan ini dan sebagainya. Selanjutnya kami berikan waktu kepada bapak-bapak wakil dari
Dewan. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak perwakilan dari DPR Kabupaten Belitung, mungkin Pak Bagus atau Pak Mas Tony, atau dua-duanya silakan. Mungkin dari Pak Bagus dulu. Mungkin bagaimana kebijakan-kebijakan dari DPRD Kabupaten, karena selama ini kami juga melakukan orasi di Kabupaten, ya alhamdulillah masih sebatas janji-janji saja. Harapan kami dengan Bapak yang baru ini, Pak Mas Tony dan Pak Bagus, ada gebrakan-gebrakan baru yang mungkin bisa berpihak kepada masyarakat dan juga tidak merugikan perusahaan. Saja kepada Pak Bagus, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati kawan-kawan dari DPR Provinsi, Pak Edi serta Pak Kasbiran, saudarakan saya dari DPRD Kabupaten, Pak Mas Tony, Pak Kades, yang saya hormati, serta bapak-bapak dari beberapa desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah diam. Jadi perjuangan kita tidak pernah mati. Jadi hari ini kita memulai dari nol lagi, katakanlah seperti itu. Katakanlah kami di sini ada 4 orang, 2 dari DPRD Provinsi, 2 dari Kabupaten. Ini orang-orang baru menjabat, baru dilantik pada 2024 ini. Jadi bukan berarti kawan-kawan yang lain, perwakilan dari Belitung yang saat ini duduk di DPR Provinsi, saya rasa mereka juga peduli dengan permasalahan yang ada di wilayah kita saat ini. Karena mereka 9 orang perwakilan dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sudah seharusnya mereka juga berpihak kepada kita, masyarakat Membalong ini. Begitu juga dengan kawan-kawan dari Dapil Membalong, ada 5 orang yang pada saat ini mungkin ya mereka ada kegiatan lainnya sehingga tidak bisa hadir bersama-sama kita pada hari ini. Tapi saya yakin mereka juga sepakat bersama-sama kita akan memperjuangkan sampai permasalahan ini, konflik ini bisa selesai. Bisa, ya, apa yang kita harapkan bisa tercapai. Permohonan maaf juga, ini undangan kan disampaikan kepada Ketua Komisi 1, tapi beliau, Pak Suherman, hari ini beliau ada rapat anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga beliau minta maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan beliau mewakilkan kepada kami berdua selaku anggota Komisi 1 untuk hadir mengikuti, memenuhi undangan dari forum masyarakat Belantu Bersatu. Walaupun kami baru katakanlah duduk sebagai anggota dewan, tapi permasalahan ini kan memang sudah, terus terang memang kita sudah mendengar dan sedikit memahami ya perjuangan dari kawan-kawan selama ini. Sudah berpuluh-puluh tahun setahu saya kan hak-hak kita sebagai warga masyarakat ini terabaikan. Katakanlah diabaikan dari pihak perusahaan. Mereka mengambil kekayaan berusaha di tempat kita, tapi kita selaku masyarakat tidak pernah dianggap. Jadi saat inilah kita kembali memulai perjuangan kita untuk menuntut hak-hak kita. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya DPR Provinsi kan sudah membentuk pansus, dan rekomendasi pansus itu kan sudah jelas, Pak. Jadi hari ini kawan-kawan DPR Provinsi mungkin ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada pemerintah ya, bahwa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh pansus DPRD Provinsi itu merupakan produk hukum, dan itu harus dilaksanakan oleh eksekutif, dalam hal ini gubernur. Jadi intinya sebenarnya yang kita harapkan itu
ya, adalah adanya keinginan dari eksekutif duduk bersama antara eksekutif, ya, legislatif dan pihak pengusaha. Duduk bersama, berbicara, menyelesaikan masalah ini, menyikapi apa yang dihasilkan oleh pansus DPRD provinsi itu. Saya rasa seperti itulah. Jadi kita tidak usah terlalu berbelit-belit, berpolemik. Jadi intinya pansus sudah dibentuk dan rekomendasi itu sudah dikeluarkan, Pak. Jadi kita tinggal menindaklanjuti itu saja. Provinsi yang mengeluarkan pansus itu, rekomendasi itu, dan kita di kabupaten ini juga mendorong. Kita bersama-sama Bupati, juga kemudian DPRD provinsi dengan gubernur, kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa dari saya itu dulu. Ya, nanti mungkin akan lebih mendalam lagi dibahas dari kawan-kawan dari DPRD provinsi. Saya demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang saya hormati Bapak Kepala Desa selaku Kepala Wilayah, dan ada juga Kek Dukun di sini. Bapak-bapak dari anggota Dewan Provinsi, Bapak Iti Sabta dan Bapak Kasbiran, dan juga Ketua Forum Komunikasi Belantu Pak Minggu, dan bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada ibu-ibu juga Pak ya? Tak ada? Ada. Yang saya banggakan. Terutama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak kepada Pak Minggu atas undangannya hari ini. Jadi semalam aku sama Bangku sempat komunikasi lah. Masalah mungkin kami ngerti lah Pak dengan hal ini kan. Masalah kami memang orang baru, mungkin istilahnya banyaklah harapan dengan orang baru yang baru dilantik ini. Jadi perjuangan kawan-kawan kemarin, walaupun kami kemarin istilahnya cuma dengar informasi ini, tapi kami tetap mengikuti Pak. Nah, istilahnya bukan cuma tinggal diam kemarin, tapi berhubung kami kemarin belum ada hak ataupun apa, istilahnya orang belum ada cupu, jadi belum bisa cuma ngikut-ngikut. Jadi dengan istilahnya sekarang kami memang dilantik, insya Allah kami akan ngikut bersama bapak-bapak memperjuangkan hak-haknya semua. Jadi mungkin itulah yang dapat aku sampaikan dulu. Aku akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, derajat dari DPR Provinsi, Pak Kasbiran, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Bapak Edina Sabta, yang saya hormati anggota Dewan Kabupaten Belitung yang sempat hadir, ada Pak Bagus Diarsa dan Pak Mas Tony. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gembiri, Pak Dukun, Pak Marza, Kepala Dusun, RT RW, Korlap dari Forum Perjuangan Masyarakat Belantu, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya bersyukur sekali hari ini bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya persoalan ini bukan persoalan yang baru bagi saya. Saya sendiri sudah mengikuti ini mungkin sejak awal ya. Sejak awal saya sudah bersama-sama dengan kawan-kawan dari forum, sempat mengikuti beberapa kegiatan. Insya Allah saya cukup paham dengan apa yang terjadi antara PT Poresta Lestari Dwi Karya dengan masyarakat terdampak perkebunan PT Poresta ini yang terdiri dari 7 desa yang berada di Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Tanjung Pandan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Minggu tadi, bahwa di periode kemarin, periode DPRD yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2023 ya,
Pansus DPRD Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini kami juga sudah menerima hasil rekomendasi yang dikirimkan di grup DPRD Provinsi kurang lebih sekitar 10 hari yang lalu kami terima. Itu pun karena berkaitan adanya surat yang masuk dari Desa Buding dan Desa Kecambutor terkait pembukaan atau replanting di pinggir jalan di Jalan Tanjung Pandan ke arah Kampit dan Tanjung Pandan ke arah Renggiang. Nah, itu sudah masuk di DPRD dan insya Allah nanti akan kita bahas juga. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Pak Edi Nasapta ini wakil ketua Pak DPRD ya. Dari Belitung ini alhamdulillah kita cukup ada pemerataan untuk di DPRD Provinsi untuk di posisi pimpinan. Jadi 2 orang pimpinan itu berasal dari Pulau Bangka dan 2 orang pimpinan berasal dari Pulau Belitung. Jadi pimpinan DPRD Provinsi dari Pulau Belitung ini ada 2, satu Pak Beliadi dan satunya Pak Edi Nasapta. Jadi kita cukup bersyukur bahwa partai-partai politik mengambil suatu pemikiran yang baik untuk melakukan pemerataan di pimpinan dewan ini. Kemudian hasil dari pansus yang saya pahami ya Bapak Ibu ya, yang saya pahami bahwa PT Poresta berada di 3 kecamatan ini memiliki beberapa kewajiban di dalam memperpanjang hak guna usahanya. Jika perusahaan tersebut PT Poresta ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, di dalam rekomendasi pansus itu jelas sudah dicantumkan bahwa yang pertama adalah pencabutan iup. Itu sebenarnya pencabutan iup. Kemudian yang kedua, peninjauan ulang. Jadi DPRD Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi meminta kepada pemerintah, khususnya dari Dinas Perkebunan Pertanian, itu untuk melakukan evaluasi peninjauan ulang terhadap PT Poresta ini. Nah, kemudian ketika masyarakat menuntut plasma 20%, ini sebenarnya bukan Poresta yang pertama kali terjadi sebenarnya. Ini sudah terjadi di Belitung Timur, di Stelindo. Itu sejak tahun 2020. Itu sudah terjadi di Belitung Timur. Namun perusahaan ini selalu melakukan pengingkaran-pengingkaran terhadap apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Nah, pengingkaran-pengingkaran ini mereka beralibi bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan lama, telah beroperasi sekian puluh tahun. Kemudian pada saat itu belum ada yang namanya permentan, belum ada yang namanya kewajiban-kewajiban terhadap plasma masyarakat. Selalu seputar-putar itu saja. Kemudian ketika masyarakat menuntut hak 20% ini, mereka mengatakan bahwa silakan masyarakat mencari lahan lain. Pasti itu kan Bapak Ibu? Ya. Mencari lahan lain, perusahaan siap membangunkan seukuran 20% dari lahan yang mereka dapat saat ini. Nah, namun kan fakta di masyarakat kita, fakta di daerah kita pada hari ini, bahwa lahan itu tidak ada lagi. Tidak akan mungkin kita menyediakan lahan 20% yang kita minta kepada PT Poresta untuk dibangun kembali, untuk diperuntukkan menjadi hak-hak masyarakat. Itu sangat tidak mungkin. Inti dari rekomendasi ini adalah 20% dari total luas HGU yang dimiliki oleh PT Poresta tersebut wajib diberikan kepada masyarakat. Itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian juga yang perlu kita pahami bahwa
kewajiban dari perusahaan PT Poresta ini bukan hanya sekedar memberikan 20% plasma kepada masyarakat. Kita lihat di di surat Kementan kalau tidak salah tahun 2017, saya lupa. Itu di luar daripada itu. Jadi masyarakat ketika mau bermitra kepada perusahaan itu wajib diberikan fasilitasi. Fasilitasi itu apa bentuknya? Yang pertama mungkin bibit, kemudian pupuk, kemudian konsultan, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memanen, bagaimana cara memupuk. Itu kewajiban perusahaan sebetulnya yang harus ditunaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian lagi ada kewajiban perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi perusahaan ini wajib. Nah, tapi pada faktanya hari ini sudah berpuluh-puluh tahun perusahaan ini tidak memberikan dampak-dampak yang menguntungkan untuk masyarakat. Saya pernah pada waktu musim Maras tahun ya, tahun kemarin, itu saya datang ke Desa Renggiang. Desa Renggiang itu ada. Kami 9 orang perwakilan dari Belitung. Ada Pak Edina Sabta, ada Pak Beliadi, ada saya, ada Rusdianto atau Panga, kemudian Topik Mardin, Topik Rizani, kemudian ada Bu Maisinun, Sarifah Amelia, ada 9 orang. Saya berkeyakinan walaupun mereka tidak hadir hari ini, insya Allah semuanya akan mendorong persoalan ini, Bapak Ibu. Saya sebelum datang ke sini hari ini, saya sudah berkomunikasi dengan hampir semua kawan-kawan yang mewakili Belitung. Saya tanyakan komitmen kawan-kawan bagaimana tentang persoalan PT Poresta ini yang tidak kunjung selesai. Kawan-kawan dari DPRD Provinsi sudah menyatakan bahwa kita akan segera meminta kepada pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti hasil pansus. Itu wajib. Bang Edi juga sudah menyampaikan ke saya, bro, kita tekan. Nah, itu bahasa beliau. Kita tekan provinsi, gimana pun caranya, pokoknya barang ini harus ada hasilnya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah jangan terlalu khawatir. Kami dipilih oleh masyarakat. Saya juga berterima kasih. Di sini juga alhamdulillah banyak suara saya. Saya berkomitmen. Saya menyatakan bahwa DPRD Provinsi insya Allah akan bersama Bapak Ibu semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Kasbiran. Ini menjadi penyemangat kita. Siapa kawan-kawan? Lagi kompak kah? Ya, wakil-wakil kita ada 9 orang sudah sepakat untuk mewakili perjuangan kita. Harapan kita desa-desa yang terdampak juga tetap sepakat, satu suara, satu untuk memperjuangkan kita. Siap? Hidup Rakyat Batu! Hidup Rakyat Batu! Oke, selanjutnya Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kebiri, Bapak Bustam, Bapak Kadus, Ayah Gede, semua perangkat desa yang hadir, RT, RW, dan semuanya. Yang saya hormati tentunya secara khusus Ki Dukun yang telah hadir di tempat ini untuk mendoakan supaya kita selamat. Amin. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten
Saudara Mas Tony dan Saudara Bagus Diarsa, yang saya hormati, anggota DPRD Provinsi, saudara saya, Saudara Kaspiransa, dan juga pastinya yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai, seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini dan seluruh masyarakat secara umumnya Desa Membalong dan Belitung. Dan saya, yang paling saya banggakan yaitu dari Forum Perjuangan Masyarakat Belantu, tentunya yang diketuai oleh Bapak Minggu. Pak Minggu. Oh iya, biasa. Kita kan kadang-kadang lama nggak ketemu, lupa nama sedikit ya. Mohon maaf. Dan juga ibu-ibu yang hadir memberi semangat kepada bapak-bapaknya dengan doa-doanya, dengan masakannya supaya bapak-bapaknya tetap bisa bekerja dengan baik. Perkenalkan, saya Edina Sapta, wakil dari Pulau Belitung. Saya wakil ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung. Partai saya Partai Nasdem. Saya dipilih oleh bapak-bapak semua. Saya bekerja untuk bapak-bapak semua. Itu keyakinan pertama yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya, bahwa saya sangat concern terhadap hal ini. Untuk ke depan kita serahkan kepada Allah. Kita akan berusaha sekuat tenaga supaya ini ada hasilnya. Saudara-saudara, bapak sekalian, ibu-ibu, selamat Hari Ibu. Kemarin ya, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu jangan jadi bapak-bapak. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pansus ini saya rasa sudah sama kita ketahui. Sebetulnya hasil daripada pansus ini, jika sudah dilaksanakan, tentunya sudah akan sangat baik untuk kita. Tetapi yang kita sayangkan, sampai hari ini, tanda-tandanya pun belum ada. Bahkan sudah sampai kurang lebih setahun, bahkan sudah sampai kami dilantik, bahkan dengan segala proses, aku pun sudah jadi wakil ketua DPR Provinsi. Alhamdulillah. Hah? Waduh. Apa? Oh, tenggang. Itu dia. Biar tegang. Kita jangan tegang. Yang penting hasilnya memuaskan. Tuh, kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kehadiran kami, kehadiran saya selaku wakil ketua DPR Provinsi hari ini di sini, ini sudah suatu tekanan untuk pemerintah. Percaya tak? Percaya. Aku dengar dari kamu. Percaya tidak bahwa kehadiran kami para anggota dewan ini adalah suatu tekanan untuk pemerintah? Tepuk tangannya mana? Kita biasa memadu, jadi biasa bertepuk tangan. Jadi tentunya pansus yang sudah dilakukan, yang sudah mengeluarkan rekomendasi di tanggal 29 Desember 2023, yang sampai sekarang belum juga dilakukan, apakah memang perlu tekanan? Sebetulnya tidak perlu. Karena pansus itu adalah suatu tekanan, suatu arahan, suatu permintaan, suatu instruksi dari wakil rakyat yang tergabung dengan DPRD kepada eksekutif, gubernur dan jajarannya. Seharusnya tidak usah ditekan-tekan, mereka kerjakan saja, sudah lehal secara hukum. Begitu kan kira-kira? Tapi sayangnya macamnya perlu ditekan ini kayaknya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sekarang ini sudah dalam suasana yang damai. Ya, memang ada beberapa hal yang menyangkut hukum diceritakan oleh Pak Minggu tadi, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi ikam semua sudah melaksanakan demonstrasi besar-besaran. Ya, yang paling besar dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Betul kan? Ya, demonstrasi besar-besaran tersebut dilakukan pada saat pemilu. Ya, kita berharap bahwa wakil-wakil IKAM yang ditempatkan di DPRD itu benar-benar bisa melaksanakan amanah rakyat ini tadi. Mundak berusaha dia, ya kan? Kami akan segera menyampaikan hal ini kepada PJ Gubernur, Pak Nur, Pak PJ. Mungkin lupa ya, kami lah dibuat pansus. Tolong lakukan. Nanti aku akan telepon juga, akan segera lakukan dengan Pak Kadis ya,
pertanian perkebunan ya dan lain sebagainya. Tapi itu tentunya akan menjadi keseharian yang akan aku gawekan nanti untuk kita semuanya. Jadi kita tidak main-main lagi ini di sini. Tapi yang kami harapkan adalah bahwa masyarakat tetap akan satu perjuangan. Jangan terpecah belah. Jangan terbimbang dan ragu bahwa hal ini tidak bisa dilakukan. Halo Pak Edi. Ya Pak Edi, saya sedang bersama masyarakat Pak di Desa Membalong, Air Gede. Halo Pak Edi. Jadi kemarin sudah keluar pansus ya Pak ya, yang untuk Air Gede untuk Foresta tersebut ya Pak ya. Ya, jadi ini saya dipakat nih, dimarah-marahin sama masyarakat Air Gede, seluruh-luruhnya ini. Jadi ke depan Pak Edi, saya minta kita konsentrasi lagi ya untuk melaksanakan isi pansus ini Pak ya. Ya Pak? Sebenarnya hasilnya sebenarnya sudah dirangkum di Kadis Kabupaten Pak, sudah ada di situ Pak sebenarnya Pak. Oh, jadi bukan di kita lagi? Bukan di kita lagi? Kan itu full, itu pansus boleh provinsi ya. Yeah. Tapi Foresta itu sebenarnya fullnya di kabupaten Pak. Sebenarnya ya kalau kewenangan ya kita sebenarnya yang bantu karena pansusnya dikeluarkan di DPRD provinsi. Tapi kewenangan Foresta itu dia tidak lintas kabupaten. Makanya kita hanya bisa ya full di kabupaten. Makanya kita kalau ada apa-apa ya koordinasi tetap dengan Kadis Kabupaten, Kabid Kabupaten begitu terus. Baik. Kita tinggal jalan, mereka udah jalan Pak, dan itu ada hasil. Sudah ada hasilnya? Udah direkap. Ya udah ada rekapan sementara bisa disampaikan itu di Kadis Kabupaten. Nanti bisa saya tanyakan lagi, bisa kirim ke Bapak. Oke. Bisa baca hasilnya. Oke. Ya, Pak, kalau ini nanti di tempat lain beda lagi Pak, ini kan begitulah Pak. Baik. Nah, ini. Oke, baik Pak Edi. Ini saya lagi depan masyarakat. Nanti Bapak kasih rekapan sama saya segera Pak ya. Makasih. Siap. Nah, ini namanya Edi juga. Nah, beliau ini Edi Romdoni, aku ini Edi Nasapta. Bapak Ibu sekalian, sama kita dengar tadi bahwa rekapan dan lain sebagainya sudah ada di kabupaten. Nanti kita minta juga kepada kawan-kawan kita, kan ini ada yang di kabupaten, DPR kabupaten, untuk segera minta hasilnya bagaimana, pelaksanaannya gimana, sudah sesuai belum dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, baik pun semua rekomendasi pansus tersebut. Bapak Ibu sekalian, tentunya hal ini cukup mengembirakan tadi dari beliau bahwa sudah ada juga hasilnya di kabupaten. Nggak kita kadang-kadang mungkin kurang koordinasi atau segala macam, ataupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ataupun hasilnya tidak sesuai dengan hasil pansus kita, ya kan? Nah ini akan kita cermati terus, kita sampaikan perjuangan ini sampai benar-benar hasilnya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pansus DPRD provinsi tersebut, begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, rasanya bahwa perjuangan ini memang tidak boleh padam, teruskan, tapi tolong dijaga kondusivitasnya. Tidak usah ada demo besar-besaran lagi, karena IKAM sudah demo pada saat pemilu. IKAM sudah punya wakil rakyat yang benar-benar dapat IKAM percaya. Semoga ya. Kalau aku ini tidak payah-payah mau namu WA, kan aku bisa siapa saja dan bisa sebila saja ya. Nah Pak Minggu juga WA kan aku juga langsung, Pak Amran juga langsung. Tidak pernah kita balak, tidak pernah kita diamkan, tidak pernah kita tidak tanggapi, tidak pernah kita acuhkan. Artinya kita terus bersama masyarakat. Begitu juga Pak Kasbiran dan lain sebagainya. Kami yakin seperti yang disampaikan oleh Pak Kasbiran, 9 orang dari Dapil Belitung Timur ini akan benar-benar bisa bersama-sama kita semuanya ya. Nah itu yang dari provinsi. Tentunya dari kabupaten sekarang nanti kita akan cek juga apa yang terjadi di Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten. Sudah selesai belum rekapitulasi rekapan yang kata Pak tadi itu? Akan disampaikan ke aku. Tapi berarti kami nanti akan terus mengawal, karena hasil pansus ini dari DPR provinsi. Kami akan terus mengawal sampai benar-benar hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat. Kira-kira begitu ya. Nah lalu juga kami akan minta juga nanti akan segera lakukan kepada PT Foresta untuk benar-benar bisa melakukan ini semuanya. Jadi kita juga ada tekanan juga ke PT Foresta dan lain sebagainya. Nanti aku akan segera jadwalkan, aku akan ketemu dengan petinggi-petinggi di PT Foresta, gimana ini dan lain sebagainya,
lalu supaya ini terjadi sinkronisasi yang baik. Jangan sampai ada silang sengketa lagi yang tak perlu, yang tak membangun. Kita berharap ke depan masyarakat juga kalau ada tanah-tanah yang nganggur punya masyarakat, tanamelah, ya. Orang jak berani nanam mahal-mahal gitu ya. Buat tanaman kita kelapa sawit segala macam, ternyata keuntungannya besar, ya kan? Mereka dapat ke Belitung pakai pesawat pribadi, ratusan miliar rupiah harga pesawat mereka tuh, ada yang hampir 1 triliun harganya. Berarti bukan sikit-sikit duit keuntungan dari kelapa sawit ini. Ya kita mulai nanam juga, jangan kita biarkan tanah kita kosong sehingga kita nanti bisa menikmati juga. Kita juga walaupun mereka misalnya lebih kaya dari kita, mual kita sedikit kaya lah kira-kira, supaya kita tidak terus-menerus dalam keadaan lemah. Negeri kita kaya tapi kitanya no miskin, kira-kira gitu. Nah ini kita tidak mau. Kita berharap supaya jangan ada paradoks lagi, ya. Di negeri yang kaya raya ini kita juga tetap menjadi orang yang susah dalam menggali sumber daya alam kita sendiri, kan gitu kira-kira. Kita tidak anti investasi, tapi kita mau investasi itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak-bapak ibu sekalian, aku rasa tidak akan panjang lebar lagi yang akan aku sampaikan, karena ini sudah sampai kepada pokok-pokok permasalahan. Nanti tinggal kita evaluasi terus-menerus. Tidak perlu harus pertemuan-pertemuan resmi. Kalau cuma nak manggil kepala dinas, ya, manggil sekda, gubernur, koordinasi sama gubernur, aku bisa telepon langsung. Aku bisa minta mereka datang ke ruangan aku langsung. Tidak payah-payah, ya. Nanti akan aku buktikan, dan ini benar-benar akan kita lakukan. Ya. Nah, artinya bahwa kita lebih baik main terus, kita kerjakan terus, tidak usah banyak rapat-rapat saja, ya. Tidak usah demo-demo lagi lah. Bukan ngelarang, ya. Kecuali kalau memang ada perkembangan. Mau tidak ada perkembangan lagi daripada ini, aku akan ikut turun demo sama-sama. Ya. Aku akan ikut sama-sama demo, pakai sound system Edina nanti. Nah, bila perlu pinjam yang punya sapu Justin yang lebih gede. Artinya kalau memang sementara waktu ke depan kita terus berlarut dalam hal ini. Kami hari ini sudah merancang sebuah petisi dengan kawan-kawan dari forum, ya. Petisi ini kami namakan petisi air gede. Nanti akan kita tanda tangan sama-sama, tulisan tangan saja, bahwa ini adalah kita minta bahwa hal ini dapat segera diselesaikan. Artinya diselesaikan supaya masyarakat bisa puas, supaya tidak ada lagi silang sengketa, supaya masyarakat ke depan bisa terjamin kesejahteraannya di negerinya, di kampungnya sendiri. Oke? Demikian. Baik, mohon maaf kalau ada salah-salah, kalau ada yang masih belum puas dan lain sebagainya, kita bisa teruskan. Perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau masih belum beres, nanti kami akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, baik pun yang resmi maupun tidak resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bapak-bapak wakil kita, baik dari DPR Kabupaten maupun DPRD Provinsi yang sudah menyampaikan, luar biasa menyemangati kita. Beliau juga berjuang. Harapannya kita juga masyarakat yang terdampak harus lebih semangat lagi berjuang untuk menggedor agar apa yang menjadi hak-hak kita masyarakat yang terdampak bisa perusahaan realisasikan. Selanjutnya kita akan membacakan petisi air gede yang sudah disampaikan tadi dari Pak Edi Nasabta. Mungkin Pak Ming kebacakan? Nanti ini tanda tangan semua Pak Edi ya. Baik, ini petisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Petisi air gede. Kami warga dari Forum Perjuangan Masyarakat Belantu pada hari Senin 23 Desember tahun 2024 di Balai Dusun Air Gede meminta kepada PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera melaksanakan hasil pansus tentang stabilitas harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dan syarat perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian petisi yang disampaikan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.
AI Gede 23 Desember 2024 yang menandatangani 1. Edina Sapta dan yang lain-lainnya nanti. Ya, itu petisi dari AI Gede. Apa? Setuju semua kan? Ya, baik. Selanjutnya mungkin kita buka sharing media. Ya, mungkin untuk membatasi kita batasi 3 pertanyaan dulu, kemudian ditanggapi dari bapak-bapak, baik itu DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bapak-bapak sekalian, pertama-tama saya perkenalkan nama saya Alam Sah, salah satu pengurus dari Forum Perjuangan Masyarakat Belantu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten serta yang lain yang setelah sempat menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami. Terkait masalah perjuangan ini tadi sudah sedikit disentil oleh Ketua Forum, yang mana kami sudah cukup berusaha, bahkan bolak-balik ke Jakarta, ke Bangka pun sudah kami laksanakan. Namun kami menyimpulkan ini bahwa permasalahan ini sebetulnya tidak ada kesungguhan itu dari pihak pemerintah. Itu penyimpulan kami orang awam, Mbak. Nah, tidak tahu kalau orang-orang yang pintar kami kurang tahu kan. Kenapa kami menyimpulkan begitu? Karena mereka selalu saling melemparkan bola. Yang kabupaten mengatakan bahwa ini adalah kewenangan provinsi. Provinsi mengatakan bahwa ini kewenangan pusat. Jadi akhirnya masyarakat bingung gitu kan. Jadi itulah kami akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa dari pihak pemerintah itu tidak ada kesungguhan ingin menyelesaikan masalah konflik ini. Nah, harapan kami dengan wajah-wajah baru, bapak-bapak, wakil kami yang diberikan amanah oleh masyarakat, mudah-mudahan selalu amanah dan selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kemudian terkait tadi disinggung Pak Edi terkait masalah kondusivitas, tidak usah lagi ada demo-demo ataupun yang sama dengan itu. Pernah saya sampaikan itu sebelum pemilu, kebetulan ada silaturahmi dengan kami itu Pak PJ Bupati, Pak Mikron, beliau juga meminta begitu. Nah, hari ini akan saya ulang bahwa kami selaku pengurus forum akan bertanggung jawab masalah kondisivitas. Cuman ada syarat, Pak. Yang pertama, itu kami jangan diganggu. Yang pertama, tidak ada replanting sebelum ada kejelasan terkait masalah tuntutan masyarakat. Setuju tidak masyarakat? Itu. Yang kedua, itu tidak ada pemanenan lahan yang telah dinyatakan oleh BPN Kabupaten di luar HGU. Itu tidak ada pemanenan. Apabila dua hal ini tidak dipaksakan oleh pihak perusahaan, maka kami tidak akan turun ke jalan. Tapi kalau ini dipaksakan, kami pasti kami bakal turun. Nah, jadi harapan kami pada wakil maupun pemerintah itu ya tolonglah permasalahan ini jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, gitu kan. Mungkin tidak banyak Pak yang kami sampaikan, sedikit akan saya sampaikan. Terakhir kami bersama teman-teman 4 orang kalau tidak salah, Pak Minggu, Pak Samsudin, Pak Amran, saya sendiri udah bertemu dengan Pak Manajer PT Foresta berbicara terkait masalah perjuangan ini, dan Pak Manajer pun waktu itu mengatakan sebetulnya Pak, permasalahan ini kalau kami perusahaan tidak ada masalah, cuman tergantung bagaimana pemerintahnya. Kalau pemerintahnya katanya ya kami tahu diri katanya kan. Jadi artinya permasalahan ini memang belum ada kesungguhan lah dari pemerintah kita kan. Terutama itu dari dinas yang bersangkutan. Jadi tolong pada Bapak wakil kami baik di kabupaten maupun di provinsi, marilah bersama-sama bantu kami karena ini demi untuk kemaslahatan masyarakat ramai. Memang prihatin Pak, PT sebesar ini hasilnya untuk mereka, sedangkan kami yang didapat itu cuma dampak negatif. Silakan tanya dengan masyarakat.
di seputaran air gede lah khususnya, jangankan yang lain, untuk mendapatkan air bersih aja kami harus mengeluarkan duit Pak, itu untuk mendapatkan air bersih, belum lagi untuk mendapatkan ikan dan segala macam, luar biasa dampaknya. Mungkin Bapak udah paham lah dampak-dampak masalah ini. Jadi kalau cuman dampaknya kami dapat, itu kami rasa itu tidak ada keadilan gitu kan. Jadi kalau memang perusahaan ini mau berjalan dengan lancar, ayolah, masyarakat butuh perusahaan sebetulnya, perusahaan pun butuh juga dengan masyarakat. Nah untuk itu mari kita jalin kerjasama yang baik, dan kedua pihak ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Demikian Pak dari kami. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu orang lagi, silakan. Wah, kayak tekun kita. Jangan, tekun. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, inilah kan menjelang malam lah ini. Tidak ya, Raja Marapul. Jadi yang terhormat ini pimpinan wilayah ini nih, Pak Kades. Yang terhormat Kampung Pak Kadus. Yang terhormat Kota Purum Kecamatan Membalong ini. Rakyat Membalong. Yang terhormat yaitu anggota Dewan Kabupaten dan Provinsi pada sore hari ini bertatap muka dengan masyarakat Air Gede. Dari tahun 71 aku mengingat pemilihan DPR baru tahun 2024, baru berapa bulan dilantik. Alhamdulillah anggota DPR lah bertatap muka dengan kami, berarti memang antusias. Jadi aku nak menguraikan dengan lain, aku selaku tokoh masyarakat Dusun Air Gede mengucapkan terima kasih kehadiran bapak-bapak yang telah hadir bersama kami. Ceritanya aku nak akan bercerita, lada diceritakan dadek kan permasalahan di kampung kami, di dusun kami, di desa kami ini lah, di kecamatan kami ini juga. Ini tuh dari Parangbulok, dari Terpat, Air Kundor, Kebiri, Air Nangka. Jadi banyak yang terlibat dampaknya dari PT Foresta tadi. Termasuk aku juga jadi tumbal rega 29 tahun. Pasang badan dengan perusahaan, dengan makhluk yang tidak dapat dilihat. Karena mereka itu melanggar di bidang adat. Karena ya kalau di kampung ini adat kan, nah maka itu. Jadi kalau banyak Pak DPR ya, anggota DPR, adat-adat itu dimusnahkan dari pihak perusahaan. Nah, itu hak rakyat, itu hak masyarakat. Adat bukan punya Pak Dukun, punya masyarakat. Maka itulah terjadilah sampai sekarang hari ini banyak permasalahan di wilayah kami ini karena janji perusahaan 25 tahun, sekarang udah 29 tahun. Jadi kami selaku tokoh adat itu berjanji juga tadi dengan makhluk yang tidak dapat dilihat. Kalau dapat dilihat kita ini, maka itulah ya kita ini yang jadi tombal. Soal tebaring itu proses tebaring sini sampai hari ini ngantuk terus diamnya. Tapi kedengaran ungkapan Pak Ketua DPR nak ngantuk, tapi lagi aku raga lambung. Nah itu. Nah, jadi aku terima kasih Pak Koho, nak cerita ke tempoh hari, jagalah Pak Bu, Pak Kasbiran, Pak Idi, mesti pun nak primen dek deh. Berarti nak gampang biarnya. Ya bu, ibu kita juga nak baju merah, nak dihormat ada. Ini marah beliau sekali balik nak dihormat orang itu. Nah itu. Jadi mungkin itu saja. Pak Rahim kita juga. Ini kawan kita. Ini memang. Jadi mungkin itu ya. Ini sebenarnya ngelamer aku ada orang ngelamer. Ini kita juga. Mungkin nak sama malam-malam gua nak tadi menggik kada jak kecong kemana-mana. Ini potong dulu. Yang penting kita lah mendengar ungkapan mereka. Mudah-mudahan berhasil. Ini aja. Berhasil tujuan kita.
Karena lah jago tadi ini lalat ya puntang panting. Gerilok sini. Nah itu. Jadi mungkin itu saja akhir kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanggapi dulu mungkin dari kawan-kawan anggota DPR. Tadi yang pertama dari Pak Mas Udin. Beliau bertanya tentang adanya suatu kebijakan yang mungkin nanti bisa kawan-kawan legislatif yang nanti akan menguntungkan masyarakat dengan adanya polemik yang sedang berlangsung ini. Kemudian Pak Alam ada dua intinya. Yang pertama, harapan beliau ada kesungguhan dari pemerintah, terutama eksekutif ini untuk menanggapi ataupun juga untuk mengeksekusi hasil bansos maupun juga peraturan-peraturan yang dilaksanakan. Yang kedua juga dengan sampai yang beliau kami tahu kolab itu akan menjaga kondusivitas, tidak ada aksi-aksi, tapi dengan syarat tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu tidak melakukan replanting dan tidak melakukan pemandangan di luar HGU yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, kayak dukul kita Menza beliau menyampaikan tentang adanya aturan-aturan adat yang telah dilanggar oleh perusahaan. Kepada wakil-wakil kami, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Sebelum ke belawan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami semua. Kidukun, terima kasih telah mengundang kami. Inilah wajah-wajah wakil rakyat. Insya Allah kami akan bersama dengan masyarakat sampai akhir purna jabatan nanti, insya Allah. Tadi menarik yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya berharap, sebenarnya mungkin kawan-kawan juga berharap suatu saat nanti dalam waktu yang tidak begitu lama, kami akan mengundang dinas terkait. Saya berharap ketika bapak-bapak sempat bertandang ke PT Poresta, kemudian pimpinan dari Poresta menyampaikan bahwa sebetulnya PT ini tidak neko-neko atau tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana pemerintah. Nah, saya berharap, mungkin kawan-kawan semua ini berharap bahwa silahkan nanti Poresta menyampaikan bahasa yang sama kepada kami nanti. Ya, silakan sampaikan bahwa PT Poresta ikut apa kata pemerintah. Disitulah nanti kami akan eksekusi barang ini. Saya mau lihat nanti bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkannya. Karena mungkin berbicara dengan bapak-bapak, mungkin mereka beranggapan ini hanya sebatas angin lalu dan tidak akan sampai kemana-mana. Nah, tapi silakan kalau mereka memang berkomitmen, sampaikan bahasa itu kepada kami nanti pada saat kami memanggil untuk melakukan RDP dengan mereka. Nah itu, insya Allah ketika bahasa itu yang disampaikan oleh mereka, yakinlah bahwa itu tidak akan lama, kita akan selesai urusan ini. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nambah sedikit ya, langsung saja, terima kasih. Aku nambah bahwa yang dikatakan oleh Pak Alam Syah tadi ya, yaitu jangan ada replanting di luar HGU ya, dan jangan ada panen di luar HGU. Ini bukan lagi jangan, harusnya memang tidak boleh sama sekali. Kalau di luar HGU berarti bukan penyedia kan? Mereka itu dapat nanam di sini dikarenakan ada hak izin usahanya kan? Bukan karena tanah dia, tapi karena diberi izin oleh pemerintah kita. Berarti kalau di luar HGU dia replanting, dia manen, ya itu namanya maling, ya kan ya? Kalau itu ya memang harusnya jangan sampai terjadi. Nah hari ini juga kita mudah-mudahan sampai ini ke aparat penegak hukum. Jika sampai ada replanting dan sampai ada panen di luar HGU, ya usaha, ya itu sudah melanggar hukum. Nanti kita juga akan koordinasi sama Kapolres dan lain sebagainya, ya kan? Kalau ada penanaman itu, persoalannya kita tahu dah di mana batas-batas HGU dia. Nah itu harus didalami. Kita dalami nanti
insya Allah dalam pertemuan lebih resmi kita akan minta data yang seakurat-akuratnya, di mana barang-barang punya dia, di mana yang bukan punya dia. Gitu kira-kira ya. Aku udah banyak cerita lagi, gitulah kira-kira lah, sama tahu kita sama berjuang. Semoga ke depan kita bisa selesaikan hal ini dengan baik semuanya. Makasih. Baik. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya, Ibu juga. Baiklah, kita menjak acara terakhir, mungkin agar acara kita tadi benar-benar diberkahi dan kita pulang dari sini juga dengan keadaan. Kita minta baca doa, kayak dukun. Jadi baiklah, kita setelah penghujung acara ini ya, aku nak nyala bagi. Kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan pembicaraan kita tadi dijawab dari Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad bin Abdullah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salim ya karim rabbi ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini ma huwa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa taqina min sayiat wa tarfa'una ala darajat wa tuballighuna bi sayyi'at min hayati barakati ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lidaina kama rabbayana shaghira wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa tarhamna la hawla wa la quwwata billah nazim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rizqi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najjina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, baik, selamat sampai seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dukun yang sudah membacakan doa. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula kegiatan diskusi publik kita ini dengan anggota Dewan, baik itu dari kabupaten maupun provinsi. Semoga apa yang telah kita bahas tadi, mereka bapak-bapak di depan kita ini bisa menyambung dan menyampaikan dan bisa dieksekusi oleh pemerintah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku acara, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri. Hidup rakyat Batu! Hidup rakyat Batu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto bareng dah. Kita foto dulu, ibu-ibu boleh gabung. Foto dulu semuanya yuk. Jangan pulang dulu karena ini nanti akan dikirim ke gubernur. Foto dulu semuanya.
Terus, kita foto di depan, mengabak ke sini. Nah, di sini. Bapak-bapak anggota dewan di atas, masyarakat di depan sini. Yuk, jadi kelihatan. Mundur lagi. Ikam di atas, Bang. Kelihatan jadi. Ikam di atas, jadi kelihatan. Sini, Bu. Sini. Hadap ke sana. Mundur lagi. Sini, Ikam. Sini. Nah, Bang. Nah, terus mundur lagi. Terus. Yuk. Kawan-kawan juga dari desa lain silakan gabung. Nah, yuk. Mual. Dapat. Yang penting kami ikut arus. Iya. Hitung bang, tukang foto hitung bang. Mana Pak Bagus? Hitung 1, 2, 3. 1. Gaya perkasa, gaya bebas. Alhamdulillah. Makasih. Lah ya. Nyaman tidurnya ya. Mudah-mudahan tuh. Nah. Bang, siapa? Ya, gampang. Enggak bersalam kan udah? Dengan Pak Ketua Pak ya nak bersalam kalah minimal saya ketemu kan? Dengan Pedi. Siapa? Alhamdulillah. Oh, gitu aja. Alhamdulillah. Syukurlah. Ya, kebersamaan. Itu mantap. Mudah-mudahan sejahtera ke mana? Siap. Siapa? Itu Pak Wakil Ketua kita salam juga. Oh, lah ya. Alhamdulillah. Minimal kena tahu. Jadi kita di bangkai kenal aku. Ada penyerahan ini. Terima kasih ya. Iya. Oh, masih ya? Banyak problem. Terima kasih. Reses untuk Provinsi DPRD Provinsi Bangka Belitung dan DPRD Belitung menyikapi persoalan PT Poresta di daerah Air Gede, Desa Sendiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.